tidak usah khawatir masalah APBD Jawa Timur. Jawa Timur itu APBD-nya sehat. Sehat banget Sehat banget ya. Jadi PAD kita besar, jadi insya Allah pembangunan Jawa Timur aman lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak muda, jangan satu alergi dengan politik, jangan alergi dengan birokrasi. Ya. Benar. Kalau kita tidak pernah mendekat, datang diskusi, kita tidak tahu dalam seperti apa. Padahal kalau anak-anak muda mau datang ke politik, datang ke birokrasi, maka kesempatan untuk bisa memperbaiki itu ada. Halo Power, selamat datang di podcast Ngode. Sama Fandar sekarang, dan Ngode ini kan ngobrol bareng Dewan. Dewan mana sih yang sama Fandar sekarang? Ini Dewan yang dapilnya luas ya. Aku kadang bayangin gitu kan, dapil seluas itu mondar mandiri ya opo gitu, opo nggak capek gitu kan. Sudah ada Mas Hartono. Selamat datang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ngobrol lagi nih akhirnya Ya. Mas. Dan dapil 9 Ya. itu masih buat saya misteri Mas. Obo loh Mas. 5 kabupaten. 5 kabupaten loh. Dengar-dengar tapi mau dipecah ya? Belum tahu. Jadi nanti kita tunggu mendekati pemilu yang akan datang apakah ada pemecahan dapil atau tidak. Oke. Kalau harapan saya karena sudah selama ini komunikasi dengan 5 kabupaten itu ya biarkan aja lah. Enggak gara-gara loh Mas. Ya kita kan masih berbagi dengan yang lain. Oke. Ya. Jadi sebenarnya walaupun luas ya masih ke cover lah ya. Mas Hartono ini dari Komisi C. Ya. Bagian Keuangan. Keuangan. Bagi 3 juta jadi 30 hari nuntut enggak lah, itu kan bagian part of itu Mas ya. Dintekne dhisik kemarin ngutang. Aduh, biasanya sih itu. Kalau nggak ngutang, nunut Mas. Makan siang, minta bekal teman, kayak gitu kan. Tapi memang Komisi C ini pasti tantangannya akhir-akhir ini berat Mas ya. Luar biasa. Luar biasa berat. Dan ada yang banyak bilang Jatim defisit anggaran. Seberapa parah defisitnya Mas? Ya. Bicara defisit ini memang sesuatu yang mengerikan. Serem Mas, Ya. kurang loh berarti duitnya. Besar pasak daripada tiang, Yes, kan gitu ya. betul. Ya. Kita dapat uangnya gajinya misalnya 3 juta, ternyata butuhnya kita 6 juta. Nah. Ini pasti mengerikan ini. Iya serem Mas bahasanya Mas. Saat saya dilantik awal tahun dulu, periode awal tahun dulu, 2025 itu kita sudah dibayangi defisit 4,5 T. Dari mana itu? PAD kita sudah berkurang 4,5 T. Dari berlakunya Undang-Undang HKPD, Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Option. Di antaranya berkaitan dengan pembagian option pajak. Oke. Yang dulunya semuanya masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berbagi dengan pemerintah daerah. Oke. Nah, kalau kita hanya memenuhi Undang-Undang HKPD sebenarnya harusnya provinsi tidak berkurang. Karena kan itu harusnya membebankan. bebannya bertambah ke Iya, masyarakat. benar. Tapi kita melihat kondisi masyarakat seperti ini, pemerintah provinsi akhirnya yang merelakan, bukan ditambah, tetapi apa yang seharusnya dibagi ke pemerintah kabupaten itu ya kita sisihkan dari situ. Motong dari pendapatan. Motong dari pendapatannya Jawa Timur. Wih, Dan iya sih. itu kalau kita akumulasi awal tahun 2025 itu sudah kita hitung sekitar 4,5 T. Belum apa-apa ini Belum ya? apa-apa, sudah Belum start dibayangkan. udah minus Mas. Ya. Tapi alhamdulillah teman-teman Bapenda, kemudian PPD di masing-masing kabupaten kota yang tersebar di Jawa Timur ini kita datangi rutin. Kita Komisi C ini rutin keliling. Oke. Enggak PPD Mojokerto, Surabaya, Nganjuk, kita keliling terus ini ya untuk melihat mereka progresnya seperti apa, dan ternyata dampaknya luar biasa Mas. Hingga akhir tahun 2025 PAD Jawa Timur itu tercapai 105%. Melebihi yang direncanakan awal. Berarti kalau kayak gini defisitnya di mana? Nah, ini Iya kan? yang menarik di sini. Lebih loh Mas, Ya. lebih loh duitnya. Ya, jadi defisit yang terjadi saat ini itu bukan kok kita kurang dari pencapaian PAD-nya. Ya. Nah, pendapatan Jawa Timur kan ada satu dari PAD, satu dari dana transfer pemerintah. Nah, memang dari sisi dana transfer ada pengurangan di akhir tahun. Lumayan ya, drastis pengurangannya ya. lumayan 2 T lebih lah. Oke. Tapi sebenarnya bukan dari masalah munculnya Kata defisit tadi itu tidak semata-mata dari itu. Oh, bukan. Ya. Kalau kita sesuai dengan perencanaan awal tahun 2025, maka sebenarnya PAD kita cukup untuk mengcover
plus dana transfer tadi untuk mengcover sampai akhir tahun. Harusnya. Nah, tetapi kita di masa akhir itu kan ada namanya masa perubahan anggaran. Oh, PAK bukan sih? Ya, Mas? PAK, Iya, perubahan iya. anggaran ya. Nah, di perubahan anggaran itu kita melihat apa ada kebutuhan lain yang mendesak. Ya, oh ternyata banyak. Dan kita melihat di akhir tahun 2024 kita punya sisa anggaran silpa. Oh. Sehingga di masa perubahan inilah diperbesar kebutuhannya, diperbesar belanjanya, memaksimalkan silpa yang ada dari tahun sebelumnya. Berarti on paper Betul. defisit. Defisit. Padahal pada faktanya. Faktanya sebenarnya tidak. Eyalah, kan dibikin kaget loh Ya. Mas, asli. Baca di media defisit anggaran serem, ternyata enggak ya. Ya, jadi memang daripada defisit ini kita biarkan aja kan, ini lebih baik kita belanjakan lagi supaya kembali ke masyarakat kan itu. Betul, Ya. betul. Tapi menurut saya ini juga perilaku yang harus diperbaiki. Kenapa Mas? Ya. Kan aman tapi Mas. Kalau ada silpa besar, Ya. berarti kan penyerapan anggarannya kurang baik. Iya masuk Jadi akal sih. pelaksanaan betul. kan lebih baik memaksimalkan pelaksanaan yang sudah direncanakan sejak awal tahun daripada iya. daripada dibuat sisa dipakai untuk tahun berikutnya kan gitu ya. Kenapa? Gitu Nah, ya? kenapa? Lebih baik silpanya seminimal mungkin. Kemudian kita maksimalkan penyerapannya sehingga tidak lagi muncul kata-kata oh, seolah defisitnya sekian besarnya itu. Ini Ya. coba mikir positif nih Mas Ya. Sartono ya. Bisa jadi jaga-jaga, amit-amit di tahun depan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya kondisi perekonomian tidak baik-baik saja. Ya. Jangan-jangan jagani itu Mas. Bisa iya bisa tidak ya. Kalau saya misalkan posisi sebagai eksekutif memang paling amannya udah silpaku besar berarti tahun depan aku aman kan gitu ya. Betul kan, Ya. walak-walik zaman loh Iya. Mas, benar kan? Cuman ya kita tetap harus inilah. Kalau rencana pembangunan dijalankan dengan maksimal, saya yakin di tahun berikutnya juga program-programnya akan lebih mudah tumbuh gitu. Oke. PAD juga akan mengalir lebih cepat. Jadi memang baiknya janganlah ya, yang sudah Ya. direncanakan sikat Jalan aja, gitu kan. jalan aja ya. Perkara tahun depan insya Boleh Allah aneh ada ya. jalan gitu kan. Ada jalan Kalau lagi. misal walak-walik zaman pandemi kayak waktu Ya. lalu akan ada jalan kok, Akan Mas. ada jalan ya. Yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Iya, betul. Bismillahi gitu Iya. kan aja. Ya. Jadi sebenarnya defisit ini hanya on paper Mas ya. Ya, ya. Pada faktanya malah cuan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara PAD, kita 105%. Ya ini tapi bahasanya serem ya. Defisit anggaran 4 triliun. Wait, aku pas baca, kok gede? Kan lumayan bikin khawatir gitu kan. Ya PAD yang kita melebihi target ini kan tidak lepas dari kerja keras teman-teman di Bapenda, di eksekutif dan berbarengan dengan teman-teman di DPRD khususnya Komisi C kan. Wih, gitu. sinerginya jalan berarti ya. Iya. Ini cerita positif yang jarang orang dengar. Empower pasti kalau udah ngomong eksekutif, legislatif, Iya. pikirannya udah jelek dulu nih. Padahal tidak gitu kan. Kalau kita tidak kenal kan nggak sayang ya. Itu dia, makanya Mas. kita bicara politik itu bukan sesuatu yang aneh-aneh ya. Politik itu kan ya kita kehidupan sehari-hari. Ya, Benar-benar. ya. Semua aspek kehidupan ya diatur sama, nggak jauh-jauh dari situ gitu kan. Ya. Tapi kan namanya kekurangan itu kan memang ada di banyak sisi Mas ya. Ya. Kalau misalkan tadi secara defisit anggaran ternyata aman. Ya. Tapi kalau kita ngomong soal aset Mas, asetnya Pemprov aja Ya. deh. Kok saya dengar informasinya juga masih banyak yang mangkrak. Walaupun kita tidak defisit, Ya. ini kan bisa lumayan tambah-tambah cuan Mas. Ya, jadi kalau kita bicara sumber pendapatan provinsi itu kan satu kita pilih ya, Ya. ada BUMD, ya. Yang kedua ada BLUD, PLUD oke. ya. Yang ketiga ada BMD, barang milik daerah, BMD barang milik daerah. aset. Oh aset. Ya. Oh iya barang ya kan. Istilahnya barang milik Iya daerah. iya. Yang kemarin kita sudah mencapai 105%. Betul. Nah, saya sangat optimis kalau aset ini dimaksimalkan, kita nggak terlalu takut masalah dana transfer pemerintah pusat dikurangi. Nggak goyang Mas ya. Nggak goyang. Karena sudah ada jaganya. Jawa gitu. Timur dengan kondisi sekarang aja, PAD kita tuh lebih dari 50% selesai sendiri. Jadi kita tidak jaga Ya, begitu dana transfer besar dari dana pusat transfer. ya. Ya. Sudah bisa mandiri lah paling tidak ya kan. Makanya aset ini memegang sangat vital. Kalau kita memaksimalkan potensi asetnya pasti luar biasa.
Tapi sayangnya Mas ya, banyak yang dikuasai pihak ketiga dan tidak sewa. Ini cerita dari teman saya Mas, kebetulan Mas. Dia itu ngantor di sebuah perusahaan swasta lah gitu kan. Kantornya itu saya lihat bangunannya tuh asik pas saya main ke sana. Saya nanya kan, asik loh bangunan kantormu. Iya, ini bangunnya Pemprov gitu. Sewa. Gak, bosku untuk jalan tekan Dila ya kayak gini-gini ini kan rumit loh Mas kehidupan Mas. Gimana yang kayak gini-gini Ya, nih? asetnya pemerintah provinsi itu sebenarnya ada yang dikelola sendiri oleh pemerintah provinsi, ada yang diinbrengkan atau sebagai penyertaan modal di BUMD. Oke. Nah, untuk yang BUMD oke lah, biar diurus oleh BUMD. Biar ya kan. Nah, yang di provinsi ini, kalau aset ini secara data administrasinya belum clear, maka potensi untuk dikuasai pihak lain itu pasti akan sangat tinggi. Karena status quo ya. Kita tidak jelas kan, kalau karena tidak ada bukti penguasaan kita kan tidak ada. Iya, iya. Bahwa oh iki nggone provinsi ya, tapi buktinya mana kita tidak punya. Makanya yang kita dorong pertama kali itu adalah mempercepat sertifikasi aset. Oh. Ya, ini aset sekian banyak itu pengelolaan secara administratifnya ada di BPKAD. Harusnya. Memang sekarang di BPKAD. Cuman di BPKAD itu kan kemampuannya juga terbatas. Ya. Nah, kurang, pernah ya. kita dorong ketika Ketua BPKAD menyampaikan kepada Komisi C, kita tahun ini sudah bertambah sertifikasinya sekian. Nah. Tahun depan kira-kira loh kok kecil, Pak? Mau selesainya kapan ini saya tuh? Ya. Gini loh, kita buat roadmap. Ini kita mau selesai 10 tahun misalkan. Ya. Tahun sekian, tahun sekarang sekian. Nggak bisa mereka melakukan itu. Kok bisa? Nah, yang untuk pertanyaannya sama. Tragis loh Mas. Kok bisa nggak bisa dilakukan roadmap seperti itu? Alasannya karena banyak aset itu ada dalam penguasaan instansi lain. Misalnya maksudnya itu sama-sama UPD Jawa Timur. Tapi bukan di BPKAD. Jadi misalkan ada aset tanah dikuasai Dinas A, ya. Kemudian ini BPKAD itu mau ngurus sertifikasinya. Lah kalau nggak dianggarkan oleh dinas ini kan nggak bisa juga. Allahu Akbar, ruwet ya ternyata. Nah, berangkat dari situ Komisi C mencari solusi. Kita membuat namanya Des Aset. Biar BPKAD ini juga dibantu lah. Permasalahan-permasalahan seperti ini sebenarnya sederhana. Gampang harus. Gampang. Tapi kalau nggak pernah duduk bareng kan nggak bisa. Padahal ini masih sama-sama Jawa Timur sama-sama Pemprovnya loh, masih nggak ketemu. Ada Dinas A ingin memanfaatkan aset ini yang di dalam pengelolaannya saat ini masih dikelola Dinas B misalkan ya. Di Dinas B sebenarnya nganggur. Tapi mau diambil dinas Anda bisa, nggak boleh. Iya. Nah, ini kan aneh kan itu ya. Betul, nah, karena itu kita kemarin Komisi C membuat namanya Des Aset. Kita kumpulkan semua OPD, semua instansi yang menguasai aset milik Pemprov kita kumpulkan jadi satu. Bendang mari gitu. Di data semua. Aset dalam penguasaan mau apa? Dinggo apa saat ini ya. Ono yang idle, ada yang dipakai tapi cuma sebagian. Nah, ini kita data satu persatu. Kalau sudah ditata seperti ini kan clear masalahnya. Beres ya kan? Di dalam penguasaanmu ada aset yang idle sekian banyaknya. Harusnya ini bagaimana perencanaanmu ke depan? Kok bisa? Kalau tidak bisa, tarik ini. Pindahkan gitu kan? Yang bisa ngelola gitu kan? Nah, itu yang dikelola sama OPD. Ini Mas. Kita menjembatani, Komisi C menjembatani namanya Des Aset sudah pernah kita lakukan. Jalan Mas ya, alhamdulillah ya. Nah, ini memang terobosan dulu tidak pernah ada ini. Luar biasa loh. Ini kan kita jalankan kemarin. Menjembatani ego sektoral ya kan? Ya. Yang jadi kendala itu yang pihak ketiga Mas, yang clear, bukan siapa-siapa. Nah, itu nanti dulu Mas Hartono. Jangan kemana-mana. Tipologi anak muda Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, si paling eksis. Yang kedua, si digital banget. Dan yang ketiga, si santuy abis. Lah kira-kira awakmu masuk kelompok sing ndi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur, ketemu lagi dengan Ngaji Aspirasi. Tempat kita belajar bersama, ngobrol santai tentang politik dan kehidupan sehari-hari. Dulur, hari ini tadi saya mendapatkan buku yang luar biasa. Judulnya Tipologi Anak Muda Indonesia. Buku ini tadi diberikan langsung oleh pengarangnya, sekaligus sahabat lama saya, Mas Hasanuddin Ali. Ini ada tanda tangannya. CEO dari Alfara Research Center, yang memang sejak awal mengkhususkan
atau riset berkaitan dengan anak-anak muda atau generasi milenial dan Gen Z ya. Melalui buku ini dikupas bagaimana anak-anak muda ini bekerja, bagaimana mereka memaknai politik, bagaimana mereka saling mencintai, dan juga bagaimana mereka menjalankan keagamaan dalam konteks yang sekarang. Melalui buku ini, Mas Hasanuddin Ali memetakan si paling eksis yang sangat pintar membranding diri, si digital banget yang tidak bisa lepas dari layar digital, dan juga si santuy abis yang mencoba mengutamakan keseimbangan hidup. Karena itu buku ini menjadi sangat penting bagi Anda, khususnya anak-anak muda yang pengen tahu potensi dirinya, juga untuk orang tua yang ingin mengenal lebih dalam anak-anaknya, juga para pelaku bisnis, pengambil kebijakan publik, agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kondisi yang sekarang. Dulur, sekali lagi saya ingatkan, anak muda bukan hanya sekedar pewaris, tetapi juga pembangun masa depan. Silakan beli buku ini di toko-toko langganan Anda. Terima kasih Mas Hasanuddin Ali, juga Bolo dulur Jawa Timur dimanapun berada. Sampai ketemu di ngaji aspirasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi deh, Mas Hartono. Tadi terakhir mafia tanah ya. Kita harus tidak bisa menyangkal bahwa itu ada, dan korbannya kadang aset pemerintah, Mas. Kan ya lucu sebenarnya kan. Kok bisa kejadian di Jawa Timur, Ya. Mas? Ya, aku nggak usah menyebut mafia lah. Iya. Pihak yang tidak menguntungkan itu aja ya. Diperhalus, suka loh kayak gini, dibantuin nyapu gini, suka loh Mas. Ya, problem aset itu kan sebenarnya ada satu, bicara masalah sertifikasi, yang kedua bicara aset yang idle, ya, yang ketiga aset dikelola tapi hasilnya minim, Nggak jelas hasilnya. bisa dikatakan ya sepakpok lah ya. Pokok untung gitu ya, pokok balik gitu kan, balik modal gitu. Pokok ndak bayar lagi. Iya. Jadi salah satu penyebab kenapa tadi sampean bilang masalah adanya mafia, kalau bahasa saya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, orang lain memanfaatkan aset itu karena aset ini sertifikasinya tidak jelas. Jadi orang bisa masuk kalau kita bukti kepemilikan aset itu tidak clear, dan di situ ya ini bicara masalah dan ini potensi untuk hilang aset ini. Aduh, eman ya. Kalau sertifikatnya belum clear, kemudian ada pihak lain yang punya bukti yang lain, maka potensi bisa hilang aset ini. Berarti ini harus dijaga, Mas. Nah, ini yang pertama, potensi hilang. Yang kedua, tidak hilang tapi tidak mendatangkan manfaat. Ya wis gitu aja. Sertifikasinya sudah pasti sudah sah milik pemerintah Jawa Timur, tetapi tidak mendatangkan apa-apa. Karena apa? Tidak ada pendataan yang clear bahwa aset itu dalam penguasaan siapa, digunakan untuk apa. Nggak jelas ya. Bahkan kalau kita bicara evaluasi tiap tahun pendapatan dari aset itu, kita tidak menyebut rinci per masing-masing itu. Hanya kita dari pemanfaatan aset dapat sekian. Udah gitu aja ya, selesai gitu. Sehingga angka yang ya mungkin tiap tahun pasti naik lah, tapi pantes-pantesan. Ya angka naik itu kan on paper, Mas ya. Pantes-pantesan. Iya, pantes-pantesan. Belum bicara pada potensi aset. Nah, makanya ada dua yang kita kemarin dorong kepada BPKAD. Satu, segera selesaikan masalah administrasi aset, legalitas aset ini sudah clear. Yang kedua, membuat data potensi aset yang sudah dikelola dengan baik, ya paling tidak kita bisa monitor. Yang belum, bagaimana segera ini bisa dilirik oleh investor kan, untuk orang memanfaatkan. Misalkan ini ada aset tanah kosong.
sebutkanlah tanah itu luasnya sekian. Oh ini dekat dengan bandara, oh ini dekat dengan jalan raya, ini cocok untuk apa? Kajian bisnis seperti ini. Orang akan lebih mudah untuk melakukan investasi di situ, memanfaatkan aset kerjasama di situ. Daripada kita punya aset loh 15.000 meter persegi, tapi tidak ada keterangan apapun di sana. Nggak jadi apa-apa. Ya cuma jadi tanah kosong makanya gitu kan. database yang kita minta kepada BPKAD kemarin, satu masalah data administrasi asetnya, yang kedua data potensi aset. Ini menarik loh Mas. Kalau misalkan eksekutif kewalahan harusnya ya BUMD bisa loh garap Mas. Beda. Oh beda ranah ya. Jadi kalau bicara BPKAD maka ini aset yang dalam penguasaan eksekutif. Oke. Nah, kalau aset yang ada di BUMD itu namanya diinbrengkan ya. Jadi sudah dalam penguasaan oleh BUMD. Cuman ya kita juga perlu nanti melihat ini ya. Mereka asetnya ada apa saja, digunakan untuk apa. Tuh. Karena mohon maaf sekarang itu juga ada BUMD yang asetnya luar biasa besar, tapi PAD-nya sangat minim. Ini kalau ngomong PAD dari BUMD ya. Tak singgung ke sana gak apa-apa ya. Boleh. Kok miris ya Mas? PAD kita kemarin itu kan sudah bilang tadi cerita ya. Kita mencapai 105% ya. Gede loh Mas. Tapi itu peran BUMD dalam PAD itu kisaran hanya 2,5%. Lah, lainnya all in total BUMD digabung jadi satu, perannya terhadap PAD itu hanya sekitar 2,5%. Lah, tak kira Mas ya 105% itu oke lah pajak kita pasti jelas gitu kan. Ya 50% lah dari BUMD 2,5%. Sidik Mas. Dan lebih dari 90% dari 2,5% tadi itu disuplai dari Bank Jatim. Astaga. Yang lainnya itu ya pokoknya pantes-pantesan lah ini. Makanya tadi itu Vaner bilang ini loh aset dikelola BUMD aja biar mereka ada kerjaan, padahal ikutin ini kita dorong kemarin begini. Tadi kan saya juga pernah cerita, BPKAD itu mengelola aset sekian banyaknya itu tenaganya di sana terbatas, hanya dalam satu bidang. Makanya kita dorong semestinya ke depan itu ditangani oleh badan tersendiri. Atau lembaga tersendiri lah, kita pisahkan dari BPKAD, ada lembaga yang khusus menangani aset. Jadi dia akan fokus ke sana. Komersialisasinya jalan ya. Nah, ada yang nanti untuk untuk pemanfaatannya, pendata administrasinya. Ini oleh fokus oleh lembaga sendiri gitu. Bentuknya apa monggo. Ini sudah kita sampaikan pada eksekutif. Tinggal digulkan atau tidak. Ya. Bolanya ada di mereka. Jadi mereka sepertinya juga masih membahas tentang itu. Karena perubahan lembaga itu kan juga tidak gampang gitu. Ya, ini masih ditata. Tapi kita harapkan kalau nanti ada lembaga atau instansi khusus yang menangani aset, maka pengelolaannya akan lebih maksimal. Ya satu sisi administrasi yang juga pengelolaan potensinya. Balik ke BUMD Mas. Gemes aku Mas. Tadi kan ada yang katanya asetnya luar biasa besar, sumbangan PAD-nya luar biasa ala kadarnya gitu kan. Spill mau Mas, boleh nggak di spill? Apa ya? Terserah deh mau di spill. Ciri khas apa ya gitu kan? Yang kalau kita bicara yang paling besar tadi dari 2,5% tadi itu 90% lebih itu dari Bank Jatim. Karena memang bank hitungannya masih bank daerah terbesar di Indonesia. Tapi harusnya juga jauh lebih besar dari ini. Harusnya bisa. Harusnya lebih besar dari ini. Jadi bukan berarti sudah nomor 1 nggak bisa didorong lagi ya kan? Harusnya bisa lebih besar dari ini. Karena kenapa kok bisa seperti itu? Karena kemarin di tahun yang kemarin kan ada kebobolan kemarin itu. Kalau itu bisa dicegah, mestinya kan bisa lebih besar lagi itu. Makanya ke depan kita harapkan dengan jajaran direksi yang baru, komisaris yang baru ini, harapan saya nanti Bank Jatim lebih profesional, lebih pengawasan lebih kuat. Dividennya lebih besar. Ini menarik sih Mas Artoro singgung soal BUD sama komisaris Mas ya. Nah, kemudian yang lainnya ono sing dhuwur ono sing ngisor Mas ya. Ya. Ada BUMD yang sudah bertahun-tahun itu nggak setor dividen sama sekali. Kok bisa? Ya bisa, yang kenyataannya begitu. Sorry, lini bisnis mereka apa Mas? Nah, ini yang kita dorong sekarang. Sepertinya kemarin tidak ada kanalisasi lini bidang usaha yang jelas. Induk dengan anak bisa tukaran dewe. Antar induk ini juga antar anak juga tukaran sendiri gitu kan. Makanya kita dorong ke depan itu ada kanalisasi yang jelas. BUMDA ini mengurusi ini, BUMD ini ngurusi ini. Yang kedua, kita evaluasi tidak hanya induk BUMD-nya, tapi anak-anak dievaluasi. Ya, kalau memang anak usahanya ini tidak produktif atau justru malah merugikan, maka tutup saja. Boleh secara aturan? Ya boleh. Boleh ya secara aturan ya.
Karena apa? Anak usaha yang rugi, nah, secara akumulasi di induknya nanti akan mengurangi nilai dividen yang diberikan kepada induknya ya. Ini. Induknya sekalian gitu loh Mas. Kalau ngerepoti ya udah suntik mati aja gitu. Boleh nggak sih? Ya, boleh saja. Ya, Itu kembali ya. kepada kalau DPRD itu kan sifatnya kan kita fungsinya fungsi pengawasan. Oh ya. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi. Oke. Sementara itu dijalankan atau tidak kan ada di tangan gubernur, kepala daerah. Ya juga sih ya. Boleh aja di sana. Iya. Banyak banget berarti BUMD yang ya wis lah ngono kae gitu Ya. Mas. Vander punya banyak pertanyaan soal BUMD ini. Gemes aku karena saya tahu lah ini pangkal masalahnya di mana toh. Saya punya analisa Ya. Mas. Tapi nanti dulu jangan kemana-mana biar kamu penasaran. Tipologi anak muda Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, si paling eksis. Yang kedua, si digital banget. Dan yang ketiga, si santuy abis. Lah kira-kira awakmu masuk kelompok sing ndi kula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur, ketemu lagi dengan Ngaji Aspirasi. Tempat kita belajar bersama, ngobrol santai tentang politik dan kehidupan sehari-hari. Dulur, hari ini tadi saya mendapatkan buku yang luar biasa. Judulnya Tipologi Anak Muda Indonesia. Buku ini tadi diberikan langsung oleh pengarangnya, sekaligus sahabat lama saya, Mas Hasanuddin Ali. Ini ada tanda tangannya. CEO dari Alfara Research Center, yang memang sejak awal mengkhususkan riset berkaitan dengan anak-anak muda atau generasi milenial dan Gen Z ya. Melalui buku ini dikupas bagaimana anak-anak muda ini bekerja, bagaimana mereka memaknai politik, bagaimana mereka saling mencintai, dan juga bagaimana mereka menjalankan keagamaan dalam konteks yang sekarang. Melalui buku ini, Mas Hasanuddin Ali memetakan si paling eksis yang sangat pintar membranding diri, si digital banget yang tidak bisa lepas dari layar digital, dan juga si santuy abis yang mencoba mengutamakan keseimbangan hidup. Karena itu buku ini menjadi sangat penting bagi Anda, khususnya anak-anak muda yang pengen tahu potensi dirinya, juga untuk orang tua yang ingin mengenal lebih dalam anak-anaknya, juga para pelaku bisnis, pengambil kebijakan publik, agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kondisi yang sekarang. Dulur, sekali lagi saya ingatkan, anak muda bukan hanya sekedar pewaris, tetapi juga pembangun masa depan. Silakan beli buku ini di toko-toko langganan Anda. Terima kasih Mas Hasanuddin Ali, juga Bolo di luar Jawa Timur dimanapun berada. Sampai ketemu di Ngaji Aspirasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nih ya Pak War. Tadi kan Vander sudah bilang nih Mas, ada beberapa analisa. Salah satunya adalah soal direksi BUMD dan komisarisnya. Tadi kan panjenengan ada cerita gitu kan. Ya. Saya dengar banyak isu, mumpung ada Mas Hartono tak klarifikasi sekalian. Direksi sama komisaris BUMD, titipan Mas. Nggak tahu ya titipannya siapa ya. Cuman kan kalau titipan, ini kan berarti ada dekengan. Yang berarti ini orang-orang pasti mindsetnya kayak gini. Alah aku kerja pononya nggak mungkin diganti. Wong dekenganku kuat. Gimana ini Mas? Jangan-jangan ini masalahnya nih. Iya, jadi kalau saya menganalisa jajaran pengurus BUMD, bukan masalah asalnya dari mana, tapi dia kinerjanya seperti apa. Oh iya. Dari manapun sumbernya, titipan A, titipan B, atau titipan dari pusat atau dari manapun ya. Yang penting dia bisa kinerjanya baik, bisa menguntungkan, ya itu oke bagi saya. Masuk sih Mas, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Gitu kan kita. Maka tolak ukurnya jangan itu, tolak ukurnya kinerja. Yang sekarang pun. Nah, karena itu saya sampaikan, kalau tolak ukurnya kinerja, mestinya
nek jelas-jelas ini sudah sekian lama menjabat, kemudian kondisinya begini-begini saja atau tidak ada perbaikan berarti atau malah ada kemunduran, ya semestinya dilakukan evaluasi. Harusnya. Ya, Harusnya. evaluasi itu ada banyak. Kok tidak harus diganti enggak? Ada pengurus, ada cara kerja. Oke. Ya. Nek pengurusnya sama, kemudian cara kerjanya sama, mengharapkan hasil yang berbeda, itu saya kira mengharapkan seperti sulapan itu ya. Nggak bisa, Mas. Ya. Nggak bisa. Nggak ketemu Ya. rumus ya, Mas. Nek pengurusnya sama, maka cara kerjanya harus berbeda. Maka kita harapkan kita tunggu dia yang tidak ada perubahan, kita tunggu dia mau inovasi apa ini. Oh, dikasih kesempatan lagi berarti ya. Kalau memang hasil analisanya memang tidak mau diganti lah. Oke. Makanya kan kita ingin dia inovasinya apa. Oke. Sehingga kita rasionalisasi inovasinya itu masuk akal enggak itu. Nah, dengan beban target yang kita berikan kepada mereka. Oke. Nah, tapi inovasinya enggak ada, ya uangnya diganti paling gampang ya. Oh iya, Ketika orangnya diganti orang yang baru, pasti dia akan mendatangkan pemikiran baru, Harusnya, cara-cara baru, betul. sehingga ada potensi BUMD ini menjadi lebih baik. Karena potensinya besar, Mas ya Iya, sebenarnya. ya, BUMD kita itu Dari- luar biasa. Ya. Banyak juga, cuman banyak Dan yang jumlahnya profit. banyak. Jumlahnya ya, banyak. sekarang kan jumlahnya banyak, PAD-nya sedikit. Nah itu Ya. loh, kan yuk miris toh Mas, maksudnya kok bisa sih, Ya. kadang saya gemes gitu. Berarti dikasih waktu ketika hasil analisanya menunjukkan bahwa ini tidak bisa diganti gitu kan. Ya kita itu kembalikan kepada kepala daerah, kepala eksekutif. Kondisi BUMD-mu itu sekarang seperti ini. Ini dari tahun ke tahun naiknya PAD pun sepertinya pantas-pantasan aja itu ya. Pantesan ya. Ini bahasa saya pantas-pantasan. Ya, Karena memang begini, sih, real ya. mohon maaf, kalau ini harusnya naiknya PAD itu harusnya minimal lebih besar dari tingkat inflasi kan gitu. Iya betul. Nah sekarang Betul. tuh hanya angkanya aja naik sedikit, dipoles sedikit biar pantas kan gitu. Bahasa saya begitu. Dipoles sedikit biar Ya. pantas. Tragis ya sebenarnya Mas ya. Ini makanya saya kembalikan lagi, tolok ukur kita terhadap BUMD itu kinerja. Harus Kinerja itu nanti salah satu sudut pandangnya adalah PAD yang diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Itu salah satu ekses positifnya. Ya. Buat masyarakat kira-kira Mas ya, ngomong ya hal baik lah Mas, BUMD-nya beres, aset semuanya komersialisasinya jalan. Secara pemerintahan pasti dapat tambahan dong, ya kan dari Ya. BPD. Buat masyarakat apa emang Mas? Loh, kalau BUMD kita beres, uang yang diberikan kepada BUMD yang sebagai penyertaan modal itu kan uang rakyat ya. Oke. Ya, kalau di sana tidak maksimal berarti kan ini penghamburan uang rakyat. Yang pertama iya, itu. iya, Daripada iya. di situ nggak kepake apa-apa, kan dipakai untuk bangun jalan kan bisa. Betul. Nah, untuk bantuan modal UMKM kan bisa juga. Timbangannya Di sana Muspro ya. Iya. Bantuan ratusan miliar diberikan kepada modal BUMD, ternyata hasilnya nggak jelas gitu ya. Buat bangun jalan lebih manfaat untuk masyarakat. Oke. Kasih UMKM lebih memperbesar ekonomi masyarakat kan itu. Jadi memang harus mau tidak mau, suka Ya. tidak suka. Tapi ini kalau harus ya. BUMD-nya itu nanti bisa maksimal, bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ini akan membesar PAD, juga memperbesar ruang belanjanya APBD yang untuk kebutuhan masyarakat bisa suplai lebih banyak. Tapi, ini tapi ada- lagi ya. Kalau ada tapinya ini apa Mas tapinya nih, Mas? Kita bicara BUMD itu kan tidak hanya sekedar full murni untuk penghasil Cuan gitu kan? cuan. Oke. Tapi juga ada yang kita tugaskan memang untuk pelayanan publik. Oke. Ya, yang memang kita kasih beban pelayanan publik itu ya oke, sebenarnya nggak rugi, tapi maksimalkan tugas yang diberikan itu. Oke. Ya, jadi tetap kita tidak tutup mata lah. Nah, jadi kalau misalkan nanti tidak hanya BUMD ya, tapi instansi pun sama. Kayak misalnya contoh Transjatim. Transjatim kan di bawah Dinas Perhubungan Di situ ya, Mas, sekarang. ya. Sekarang fokusnya bukan mendapatkan penghasilan dari sana, Bukan dong. tapi bagaimana masyarakat terbiasa menggunakan transportasi umum. Iya. Ya semacam ini harus kita pilih. Melakukan evaluasi BUMD atau instansi itu harus kita pilih dia penugasannya untuk apa turunnya. Kalau memang untuk keuntungan, ketno gitu Iya, kan? harus. Tapi kalau untuk pelayanan publik ya, ayo sih bener bisa. Apa nih gitu kalau kan? kalau judulnya BUMD itu badan usaha. Tugasnya boleh untung ya. Jelas kan? Ya. Badan usaha gitu. Ya. Kalau BLUT kan masih badan layanan Ya. ya kan Mas ya, agak Betul. beda tipis. So far deh Mas, dari pengalaman panjenengan Ya. di Komisi C atau
Ada di pansus nggak Mas, pansus BUMD? Aku nggak ikut di Nggak ikut ya, berarti dari Komisi C aja deh Mas. Iya. Tantangan untuk beresi BUMD ini yang paling bikin itu apa sih Mas? Ya, yang pertama itu tadi kita perlu melakukan kajian secara rutin ya, evaluasi tidak hanya sekedar mereka evaluasi rencana mau target PAD-nya berapa. Yang umum dilakukan kan cuma ini, kamu targetnya tahun depan PAD-nya berapa. Tapi kita tidak bicara itu mau kamu tempuh dari mana. Oh, jadi cuma jangan ngomong angka ya? Iya. Selama ini cuma bagi ngomong bagi saya angka itu nomor kesekian, nomor akhirnya. Oke. Ya, justru yang harus kita kaji itu adalah apa yang mau kau lakukan tahun ini. Ya, kalau memang kondisinya itu memang tahun ini itu adalah momentum yang luar biasa, harusnya lebih besar dari itu. Iya. Harusnya bisa mencapai PAD yang sangat besar, keuntungannya besar. Tapi kalau ternyata di dalam rencana kerjanya itu ya cuman yang penting gelinding tok ya. Yang penting jalan ya kan. Ya ini yang kita harus kita benahi di situnya. Kita tidak hanya membenahi masalah hasil akhirnya, tapi ini kinerjanya tadi loh. Salah satu tolak ukurnya di kinerja itu adalah rencana kerjanya yang baik. Bisnis plan. Ya, bisnis plan-nya itu. Loh, biji Mas, mundur jauh nih level BUMD loh Mas. Masa nggak punya bisnis plan so far? Ya nek ono lah, tapi apakah itu memenuhi syarat atau itu tidak? Ya. Jujur kaget Mas, Ya. karena ini bayangan saya BUMD level provinsi, yang berarti kan isinya orang pintar-pintar, orang-orang pilihan. Ya. Ternyata bisnis plan-nya ala kadernya Mas ya. Ya, itu yang saya rasakan di beberapa BUMD seperti itu. Tapi ada juga yang sudah pintar-pintar. Padahal saya tahu secara individu beberapa orang di BUMD itu jagoan-jagoan. Lah kok bisa? Tapi kenapa kok di situ malah dia tidak maksimal? Zona nyaman paling Mas. Dan terbukti banyak orang-orang yang jebolan BUMD kita ditarik BUMD lain di provinsi yang lain, di sana maksimal semua, moncer semua. Lah, berarti ada sesuatu kan? Ya. Iya. Ini harus kita cari ini. Ada permasalahannya di mana? Oke. Gandeng Gen Z mungkin kali Mas. Selama ini bisa jadi ini cara ekstrimnya Mas ya. Jadi tadi udah cakapnya, nek memang orangnya tidak bisa inovasi, ganti ya dengan anak-anak muda kita kan banyak, nggak kurangan talenta kita. Saya mikir apalagi ternyata ada banyak yang bagus gitu kan. Ini asumsi liar nih Mas ya. Kalau ada banyak yang bagus terus keluar pindah BUMD lain bagus, berarti BOD-nya nih Mas. Nah, makanya ada problem apa di sana? Oke, ya. Makanya ini harus dikaji kan di situ. Dan itu tidak bisa DPRD sendiri kan. Harusnya yang lebih bisa menguasai itu dan punya power sepenuhnya itu pemegang saham. Siapa? Ya gubernur. Iya kan gitu. Kita hanya membantu mengawasi, tapi kita tidak bisa mengeksekusi apapun di sana. Rubah perda juga berat ya kayaknya ya. Perda BUMD kita sudah berproses. Diubah proses ya? Berproses kita sudah. Wow. Sudah. Ini sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri sedang evaluasi. Tapi pembahasan di komisinya sudah selesai. Oke. Itu yang tingkat untuk BUMD, perda BUMD-nya. Ini kita sedang membahas lanjutannya. Per masing-masing BUMD ini kan ada perdanya sendiri. Masalahnya di mana sih? Ya. Kita tata lebih baik lagi lah. Respon eksekutif Mas. Ini kan tadi kan clear ya. Bolanya bukan cuma di Indrapura gitu kan, tapi ada di seberangnya Indrapura. Ya. So far karena pemegang sahamnya di sana. Lah itu. Responnya selama ini seperti apa Mas Hartono? Ya, ya perbaikan sedikit-sedikit ada, tapi menurut saya ya harusnya lebih dari itulah. Oke. Di antaranya tadi, nek memang itu sudah bertahun-tahun di sana, berperiode-periode di sana tidak menunjukkan kinerja yang membaik, ya kenapa kok tidak opsi diganti tadi? Kasih kesempatan lah anak-anak muda kita banyak itu. Banyak loh yang pinter-pinter ya kan. Banyak. Tinggal ya bolanya ini dimanfaatkan. Bener apa enggak nih sama eksekutif? Terakhir deh kalau gitu Mas. Harapan sih sebenarnya, kalau kita nggak cuma ngomong harapan, tapi harapan supaya apa sih yang harusnya dilakukan eksekutif itu satu, atau anak-anak muda, teman-teman seumuran saya, Gen Z seumuran saya ini nggak mau masuk BUMD Mas, gajinya katanya kecil. Nah, monggo dikasih wejangan Mas. Ya, yang pertama untuk semua masyarakat Jawa Timur dulu. Ya, tidak usah khawatir masalah APBD Jawa Timur. Jawa Timur itu APBD-nya sehat banget ya. Jadi PAD kita besar, jadi insya Allah pembangunan Jawa Timur aman lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak muda,
jangan satu alergi dengan politik, jangan alergi dengan birokrasi. Ya, benar. Kalau kita tidak pernah mendekat, datang diskusi, kita tidak tahu dalam seperti apa. Padahal kalau anak-anak muda mau datang ke politik, datang ke birokrasi, maka kesempatan untuk bisa memperbaiki itu ada. Jadi kita tidak hanya bicara masalah, tetapi kita bicara solusi kan itu ya. Tuh, karena kalau cuma bicara masalah gak bari-bari Mas. Kapan solusinya gitu kan? Jadi kita pandangannya sisi positifnya lah. Oke. Kalau kita bicara hanya mengutuk kegelapan saja, maka tidak akan pernah ada yang namanya terang, tidak ada. Ya kita mulai dari hanya sekedar menyalakan lilin atau korek api, meski kecil tidak apa-apa. Yang penting ini menuju titik terang gitu. Ada solusi di sana. Jadi saya sangat berharap terutama dari anak-anak muda untuk datang ke politik, datang ke birokrasi, maksimalkan potensimu di sana. Daripada BUMD kita itu luar biasa, luar biasa. Modalnya dikasih ya. Enak loh. Kemudian ibarat aturan kita yang buat, bahkan cara bisnisnya pun banyak yang kita bantu. Harusnya ini bisa membuat BUMD kita menjadi besar. Dan kalau besar ya pasti gajinya besar. Oke, jadi memang semuanya butuh waktu dan semuanya harus bertahap, gitu kan? Gak bisa dianggerai, gitu kan? Join makan itu, jangan cuma berhenti di skeptis gitu kan? Kalau cuma berhenti di skeptis, akeh tunggali. Tapi kalau kamu mau ikut terlibat, benar luar biasa. Dan gak perlu khawatir, kalau kamu sempat baca defisit anggaran aman, Mas ya? Aman. Itu cuma bahasa dokumen aja ya. Kondisi realnya aman, walaupun tadi catatan dari Mas Hartono, ojo diterus no. Ya kan? Pola-pola seperti itu jangan. Yang penting gimana caranya supaya perencanaan dijalankan maksimal gitu kan. Tahun depan gimana? Pikir nanti gitu kan. Karena sambil ini jalan lah. Pengelolaan anggaran negara Mas ya. Wajib kayak gitu. Wajib kamu like sama subscribe juga Empower Podcast Ngode. Episodenya banyak dan bakal seru-seru buat kamu. Terima kasih banyak Mas Hartono. Ini insight-nya luar biasa dan cukup menenangkan Vaner ya. Yang awalnya kemarin waktu aku baca, defisitnya kok gede gitu. Ternyata tidak seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mas Hartono. Empower Vaner sama Mas Hartono pamit dulu ya. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98.8